hobinya harus jadi dokter, ada yang jadi desainer, ada yang jadi artis, ada yang jadi politikus, ada yang jadi pilot, ada yang jadi ibu rumah tangga, juga sebuah pekerjaan yang luar biasa. Jadi yang kedua, jangan lupa kita ini harus berfungsi sebagai coach, sebagai pelatih. Gimana caranya? Yang pertama, harus memperhatikan kebiasaan dan kesukaan anak-anak kita. Anak-anak kita itu kebiasaannya berbeda-beda, hobinya beda-beda. Kayak saya lihat Ricis ini senang sekali ketika dia berbicara di depan orang, energinya banyak gitu. Ketika olahraga itu senang, gerakannya itu aktif. Jadi saya memperhatikan kebiasaan dan kesukaan dari anak. Nah, ini juga menjadi salah satu cara bagi kita kalau kita bertanya, anak saya ini mau jadi apa ya? Dia ini bakatnya di mana ya? Perhatikan saja, dia sukanya apa? Kebiasaan dia apa? Bisa diambil dari situ, teman-teman sekalian. Makanya kalau teman-teman yang punya anak-anak kecil, kasih pengalaman dia banyak. Ya, dia ikut kegiatan ini, kegiatan itu, supaya kita tahu dia itu hobinya di mana, senangnya di mana. Baru setelah itu kita maksimalkan. Kita latih dia, ya. Karena setiap anak itu punya potensinya sendiri-sendiri. Tapi potensi itu bisa berangsur-angsur berkurang sehingga tidak pandai lagi ketika tidak diasah. Jadi tugas dari orang tua adalah menemukan potensi dari anak-anak kita. Mohon cerita lagi ibu, saya ini punya 4 orang anak. Anak saya pertama umurnya 7 tahun dan sudah mulai kelihatan. Setiap kali mengaji dia suka, setiap kali pelajaran bahasa Arab dia suka. Jadi dia suka perhatikan kalau saya ceramah dia suka. Kemarin baru diundang untuk Hafiz Indonesia, nanti mudah-mudahan tayang ketika Ramadan. Ketika ngaji, estafet ayat nggak ada deg-degannya, senang dia. Jadi saya tanya, memangnya Maria mau jadi apa? Maria mau jadi ustazah, Maria suka bahasa Arab, Maria suka mengaji. Disitulah tugas dari orang tua. Oh, anak saya sudah mulai kelihatan hobinya di mana, minatnya di mana, bakatnya di mana. Maka fokus di situ, asah di situ. Pelajaran lain penting, tapi nggak juga membuat dia harus pandai dan nilai 100 semua untuk semua pelajaran. Yang dia hobi yang mana itu yang kita fokuskan, teman-teman sekalian. Jadi kita sebagai coach, jadi ya orang tua sebagai fungsi yang pertama adalah orang tua sebagai trainer, kemudian orang tua sebagai coach. Tugas kita memperhatikan kebiasaan anak-anak kita. Ibu-ibu yang punya anak-anak kecil, perhatikan anak-anak kita yang suka nulis, bisa jadi penulis handal suatu hari nanti. Anak-anak kita jangan remehkan ibu sekalian. Anak saya yang kedua, dia suka sekali dengan kamera. Hai guys, di kamera dia nggak pegang handphone ya bu, tapi kalau ada handphone saya nih, dia hidupin kameranya. Hai, Khadijah lagi di sini, mau lihat nggak? Ini loh room tour. Itu kecerdasan loh ibu-ibu sekalian, bener nggak? Kecerdasan itu. Jangan malah anak-anak kita malah dipatahkan semangatnya. Ketika saya tanya, Khadijah pengen jadi apa? Pengen jadi YouTuber. Seru jadi YouTuber. Oh kayak Ricis ya? Iya. Menjadi artis nggak? Enggak. Kenapa? Artis capek. Kalau YouTuber enak, syuting di rumah katanya. Jadi itu hobi, minat, bakat dari anak yang kita asah. Akhirnya, oh dia punya kecerdasan dalam berbicara, dalam kecerdasan verbal. Akhirnya kita asah dia untuk terus berani, gitu ya. Itu teman-teman sekarang. Kemudian yang kedua, cara kita memaksimalkan potensi anak tadi, kita sebagai coach. Yang kedua, kita biarkan anak-anak kita mengeksplor kemampuan-kemampuan yang dimilikinya. Jadi untuk teman-teman semua yang punya adik, yang punya anak-anak atau bahkan diri kita sendiri, kadang-kadang di usia kecil, di usia remaja kita explore. Kita banyak berkegiatan, biarkan anak-anak kita mencoba berbagai macam hal. Dengan cara tersebut anak kita mampu menemukan hobinya dan akhirnya mengasah potensinya. Kemudian yang ketiga, untuk kita bisa memaksimalkan potensi anak, menemukan potensi anak, kita bangun komunikasi yang positif kepada anak-anak kita. Terkadang kita ini abai dan cuek, teman-teman sekalian. Padahal kita tahu anak-anak kita punya keahlian, kehebatan yang sangat luar biasa. Kalau kita lalai, bisa-bisa kita nggak mengasah potensi itu. Jadi bangun komunikasi yang positif. Kamu sukanya apa sayang? Kamu senangnya apa? Nah, di sekolah itu banyak ekstrakurikuler kan bu biasanya. Ikuti anak-anak kita dengan ekstrakurikuler yang ada. Seperti di pesantren kami di Masjid Hufaz, teman-teman sekalian, semua penghafal Quran. Tapi tentu saja tidak semua penghafal Quran itu jadi guru Quran 24 jam gitu. Ada penghafal Quran yang suka dalam bidang media, ada penghafal Quran yang suka apa? Ini yang pegang-pegang kameranya depan saya ini Ustaz Najmi penghafal Quran, ya, jadi media, ya. Ada penghafal Quran yang senang di bidang keuangan dan lain-lain. Artinya kalau mau kita tahu anak kita mau kita arahkan menjadi apa, maka pastikan kita bangun komunikasi yang positif. Mau jadi apa nak? Mau seperti apa sayang? Dan kita jelaskan kalau mau jadi ini seperti ini. Anak-anak saya juga begitu bu. Mohon izin ketika saya tanya,
pengusaha itu apa sih Uma? Mereka nggak tahu pengusaha itu apa. Kemudian saya katakan dia yang berniaga. Ketika dia berniaga, dia melakukan jual beli dengan jujur. Banyak orang-orang yang akhirnya senang dengan barang jualannya. Kemudian dia mendapatkan keuntungan. Keuntungannya itu untuk bantu banyak orang. Itu orang yang berwirausaha atau orang yang bisa kita sebut pengusaha misalnya. Kemudian dia katakan saya mau jadi pengusaha gitu. Jadi boleh seperti itu Bu. Dari kecil kita arahkan anak-anak kita dengan membangun komunikasi yang positif kepada mereka. Kemudian yang keempat, penting sekali bagi kita teman-teman sekalian, karena tema kita pada hari ini adalah pola asuh orang tua dalam mendidik di era teknologi informasi. Kita nggak boleh ketinggalan teman-teman sekalian. Semua anak-anak yang lainnya, semua mereka berlari menuju keberhasilannya masing-masing. Semua anak kita harus jadi orang-orang hebat. Maka caranya gimana untuk mengasah potensinya, menemukan potensinya? Yang keempat, ikuti dia dalam berbagai macam kompetisi. Ikuti anak-anak kita dalam lomba-lomba Bu. Lomba takdir silahkan. Lomba menulis, lomba bikin video, kan lomba ada banyak sekali. Dengan kita ikuti anak-anak kita lomba, maka terbangun mentalnya kompetitif teman-teman sekalian. Dia menjadi orang yang berlomba, orang yang mau bersaing. Dan kita perlu orang-orang yang mau bersaing seperti itu, karena berarti dia mau jadi orang yang lebih baik dari hari ke hari. Dan yang kelima adalah jangan lupa keberhasilan anak-anak itu teman-teman sekalian karena kolaborasi dari guru dan orang tua. Ada komunikasi yang baik antara guru dan orang tua. Kita punya goals yang sama bahwa anak ini akan jadi anak yang hebat. Jadi harus ada komunikasi yang positif antara guru dan orang tua. Sebelum kita bahas tentang ayat-ayat Quran, hari ini saya sedang ingin sekali menjelaskan mengenai kita semua sama-sama tahu Ibu sekalian bahwa semua kita, anak-anak kita itu semuanya cerdas. Makanya dalam teori pendidikan ada namanya teori Gartner, teori multiple intelligence, kecerdasan jamak. Bahwa setiap dari kita punya kecerdasannya masing-masing. Pertanyaannya, kecerdasan apa saja sih yang dimiliki oleh masing-masing kita? Pertama, ada yang namanya kecerdasan verbal linguistik. Ada dia yang suka banget pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Inggris, pelajaran bahasa Arab. Semua pelajaran bahasa dia suka dan dia hebat. Dia pintar nulis, dia pintar mengarang, dia pintar bicara. Kecerdasan verbal linguistik. Saya punya kecerdasan verbal linguistik. Tapi saya nggak punya kecerdasan logika matematika. Saya juga sama kayak Regis, kami nggak suka hitung-hitungan. Ya. Kalau udah fisika kimia, astagfirullahaladzim, pusing ya Allah gitu ya. Jadi masing-masing orang punya kecerdasannya masing-masing. Kalau di hadapan saya dikasih angka nih, aduh udah deh gitu ya. Semua orang punya kecerdasan masing-masing. Jadi ada anak yang kecerdasannya verbal linguistik. Yang kedua, ada yang kecerdasannya logika matematika. Ya, jadi mereka ini cerdas dalam mengolah angka, atau mereka yang nilainya selalu baik dalam matematika. Jadi kalau kita tahu anak-anak kita suka angka-angka, maka latih dengan permainan-permainan analisis teman-teman sekalian, permainan-permainan yang berhitung, datanglah ke museum-museum sains misalnya untuk mengasah itu. Ketiga, ada jenis orang yang cerdas spasial visual. Apa itu? Dia mengandalkan imajinasi, dia suka gambar, dia suka melukis, seperti itu. Itu orang yang punya kecerdasan spasial visual. Ntar dia jadi arsitek, pelukis, seniman dan sebagainya. Ada orang yang punya kecerdasan kinestetik seperti Riches, yang setiap pelajaran yang berhubungan dengan gerak dia pasti bagus nilainya, dia pasti senang dalam bergerak. Ya. Dia orang yang nggak bisa diam. Tuh ada nggak tuh anak-anak kita tuh disuruh duduk nggak bisa. Itu sama kayak anak saya kedua, baru ditinggal bentar udah loncat sana loncat sini, naik kemana gitu. Ini sekolahnya biasanya sekolah-sekolah alam ya, atau sekolah yang dia ikut ekstrakurikuler yang memang bisa bergerak dengan banyak gitu. Jadi ada yang dari kita pintar dalam menari, pintar dalam berolahraga, itu juga kepintaran. Kemudian ada kecerdasan musikal. Mungkin kalau kita kaitkan dalam agama Islam ini, suaranya indah, dia tahu tempo, kalau mengaji itu bagus misalnya ya, cepat, apa yang berhubungan dengan melodi, irama, nada dia pintar. Nah itu juga orang yang punya kecerdasan musikal. Ada yang keenam, kecerdasan intrapersonal. Apa itu? Dia paham akan dirinya sendiri, dia mampu memotivasi dirinya sendiri. Ada orang-orang begitu tuh, yang dengan dirinya sendiri dia punya motivasi yang besar. Biasanya dia nanti suka jadi penulis, ilmuwan dan sebagainya. Ada kecerdasan interpersonal yang ketujuh. Apa itu? Dia itu temannya banyak di mana-mana, disenangi di mana-mana. Itu cerdas. Anak yang bisa bersosialisasi, bisa beradaptasi dimanapun dia berada, dia cerdas teman-teman sekalian. Dia punya empati, simpati yang besar kepada orang lain. Dia cerdas. Yang kedelapan ada kecerdasan naturalistik, yaitu apa? Mereka suka dengan tanaman, hewan-hewan, alam. Anak-anak yang punya kecerdasan naturalistik. Kemudian anak-anak yang kecerdasan spiritual ya, juga seperti itu.
dia cerdas dengan spiritual. Jadi bayangkan ada 9 kecerdasan orang. Kita nggak bisa bilang anak ini pinter banget, dia pinter di bidangnya. Dia mungkin nggak pinter yang di bukan bidangnya. Ya nggak teman-teman sekalian. Dokter disuruh ngedesain bangunan, dia nggak bisa. Bener nggak? Jangan ngajarin ikan untuk terbang. Jangan ngajarin burung untuk berenang. Bener nggak teman-teman sekalian? Semua kita cerdas, semua kita pintar, anak-anak kita hebat. Tinggal kita tahu bagaimana cara kita untuk meraih atau mengasah potensinya. Yang ketiga, tadi orang tua sebagai apa sih teman-teman sekalian? Yang pertama, orang tua sebagai trainer, dia melatih anaknya. Yang kedua, orang tua sebagai coach. Orang tua sebagai coach juga disebut pelatih, tapi kalau trainer ini dia yang melatih yang lain-lain ya. Kalau coach ini lebih memaksimalkan potensi yang ada. Kemudian yang ketiga, orang tua sebagai terapis. Apa itu maksudnya teman-teman sekalian? Kadang-kadang anak-anak kita ya, ada yang kurang percaya diri, terapi. Kita terapi dia, kita sebagai terapis untuk dia bisa lebih percaya diri. Kadang-kadang anak kita, hati-hati anak-anak yang selalu gadget terus ya, bisa saja dia jadi kurang pandai dalam bersosialisasi. Kita terapi dia ya, dengan kita sering ajak-ajak untuk terlibat kepada kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang. Atau anak-anak kita yang trauma terhadap sesuatu, maka kita sebagai terapi untuk menyembuhkan dirinya. Jadi fungsi orang tua itu banyak teman-teman sekalian. Makanya orang tua itu hebat, dia harus bisa segala hal untuk anaknya. Ayah itu yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran adalah pendidikan ayah kepada anak-anak. Ibu adalah orang yang paling banyak umumnya di rumah bersama dengan anak-anak, sehingga dia punya fungsi yang luar biasa untuk anak-anaknya. Ibu atau ayah yang rapuh, ibu atau ayah yang tidak pandai. Pandai ini macam-macam ya. Pandai itu bukan bermakna harus sekolah S1, S2, enggak. Ibu saya lulusan SMA kok teman-teman sekalian. Tapi ibu saya berusaha untuk mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Ibu saya bukan orang yang sekolah tinggi, tapi ibu saya suka baca buku. Beliau katakan setidaknya lulusan SMA tapi bisa lah kalau diajak berbicara dengan yang lain-lain nyambung lah karena adanya buku-buku di rumah. Seperti itu. Jadi kembali lagi peran kita sebagai orang tua itu sebagai trainer, sebagai coach dan sebagai terapis ya. Perbedaannya apa sih? Kalau trainer itu adalah kondisi anak-anak kita itu dia zero atau dia masih kosong ya. Seperti anak yang nggak tahu toilet, kita ajarin ke toilet. Tugas kita memberi skill kepadanya. Kalau coach apa? Dia tuh sudah ada bakat sebetulnya. Tugas kita adalah melanjutkan potensinya. Dan tugas terapis apa? Anak-anak kita manusia biasa juga, kita juga manusia biasa juga. Kadang-kadang dia butuh pengobatan. Ibunya lah yang menjadi motivator untuknya, menjadi penyemangat untuknya. Makanya boleh nggak kita teman-teman sekalian setiap harinya kita panggil anak-anak kita, anak yang salehah, anak hebat, anak luar biasa yang keren, yang pinter, sehingga dia di kepalanya muncul pemahaman, oh ya saya ini anak hebat, oh ya saya ini soleh, oh ya saya ini penghafal Quran. Karena kenapa? Terbiasa di otaknya mendengar ibunya memanggil dengan kalimat seperti itu. Saya memanggil anak-anak saya ketika sejak bayi, Ustazah Maryam, Ustazah Salehah, Masya Allah. Kadang-kadang dia bilang, Uma masuk kamar mandi doa dong, kan Uma Ustazah, masa masuk kamar mandi nggak doa sih? Uma ngajarin orang buat doa, Uma sendiri nggak doa. Kadang-kadang dia kan begitu ya. Kadang-kadang kita lupa di manusia biasa. Kemudian saya katakan, Masya Allah Ustazahnya Uma, makasih ya sayang. Jadi di kepalanya tuh Ustazah gitu. Boleh nggak sekali-kali kita panggil, engkau ini orang hebat nak, Masya Allah, calon presiden masa depan, calon ulama besar. Boleh nggak kita begitu teman-teman sekalian ya? Sehingga di kepalanya iya ya, saya begitu. Itu yang dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh orang tuanya Muhammad Al-Fatih yang membebaskan Konstantinopel yang sekarang kita kenal dengan nama Istanbul. Apa kata orang tuanya Muhammad Al-Fatih? Engkau nak sejak kecil, engkaulah yang disebut oleh Rasulullah yang bisa menaklukkan Konstantinopel, yang bisa membebaskan Konstantinopel. Engkau lah orangnya nak. Jadi kita membangkitkan kepercayaan diri anak-anak kita. Kita sugesti di kepalanya bahwa dia memang orang besar. Saya pernah bertemu, mohon izin, dengan seorang pengusaha hebat luar biasa. Beliau yatim ya, tinggal di panti asuhan. Sebelum bapaknya meninggal, bapaknya selalu mengatakan pada tetangga-tetangga, pada orang-orang lain, ini anak saya calon orang besar. Anak saya ini akan menjadi orang besar satu hari nanti. Di telinganya terdengar itu terus. Ketika orang tuanya meninggal dunia, apa yang ibu ini bercerita sendiri kepada saya. Kemudian beliau bilang, ketika orang tua saya nggak ada, ayah saya nggak ada, saya di panti,
saya rasa susah kehidupan saya, tapi saya selalu bilang, saya ini orang besar. Sebagaimana yang ayah saya selalu katakan, orang besar gak boleh lemah. Orang besar gak boleh nangis terus menerus. Orang besar gak boleh menyerah. Orang besar kalau gagal pasti bangkit lagi. Jadi di kepala dia, saya ini orang besar, seperti yang dikatakan ayah saya sejak saya kecil. Sehingga sekarang betulan beliau menjadi orang besar. Dahsyatnya panggilan-panggilan itu. Coba sebaliknya, kalau ibu katakan anak nakal, mohon izin, anak bodoh, apa jadinya anak itu? Di kepala dia, oh ya saya ini memang nakal, ya udah sekalian aja nakal. Mungkin saja dia bisa begitu. Jadi untuk teman-teman sekalian, untuk adik kita, anak-anak kita, maupun kita kelak menjadi orang tua, pastikan kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita adalah kalimat-kalimat yang positif untuk anak-anak kita. Berikutnya, mendidik anak dalam era digital ini, teman-teman sekalian, Al-Quran banyak sekali membahas tentang cara pendidikan anak. Ya tentu saja Al-Quran adalah sepanjang zaman. Mau di era digital, mau di era yang lain-lain, Al-Quran sepanjang zaman dan relate atau sesuai dengan keadaan kita pada hari ini dan seterusnya. Apa yang diajarkan oleh anak-anak kita seharusnya? Hari ini kita hendak membahas surah Luqman 13 sampai 19. Ya mungkin surah ini teman-teman sudah sering bahas, teman-teman sering baca. Kita review lagi, kita ingat kembali. Pertama, sebelum kau mengajarkan yang lain-lain, wahai ibu ataupun calon ibu, teman-teman semua, pastikan pertama kali pendidikan yang harus kita tanamkan pada anak-anak kita sejak dini adalah tauhid, akidah yang kokoh. Sebagaimana dalam surah Luqman ayat 13 ada kalimat ya bunayya, wahai anakku sayang. Perhatikan panggilannya, ya bunayya, wahai anakku sayang. Tidak dipanggil anak nakal, anak kurang ajar. Nggak pernah ada kalimat itu diajarkan dalam Quran ataupun dalam sunnahnya Rasulullah. Nggak ada. Kalimatnya ya bunayya, panggilan sayang, wahai anakku sayang. La tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim. Anakku sayang, jangan ya nak berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, berlindung kepada selain Allah. Allah segalanya nak. Kalau engkau melakukan demikian, itu sebuah perbuatan yang sangat luar biasa, zalim. Perbuatan yang tidak diampuni nak. Bagaimana mengajarkan anak-anak tauhid sejak kokoh, sejak kecil, yang kokoh, tauhid yang kokoh. Karena kalau enggak, nanti kalau kita nggak ajarkan tauhid teman-teman sekalian, nanti ketika dia sudah besar, dia bisa saja tiba-tiba bertemu dengan orang lain, akhirnya lepaskan agama Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa saja tiba-tiba dia dalam keadaan yang miskin, dia lepaskan agama Allah Subhanahu wa taala. Bisa. Tiba-tiba dia pergi ke luar negeri, banyak. Kemarin saya mohon izin, kemarin saya baru balik dari Amerika untuk undangan dakwah di sana. Dan beberapa teman di sana mengatakan, di sini banyak anak-anak pesantren yang dulunya di Indonesia pesantren, ketika sampai ke luar negeri ke Amerika, bertemu dengan teman-teman lainnya, jilbabnya dibuka. Udah gak sholat lagi dia. Yang harusnya belajar ke barat semakin hebat, malah akhirnya seperti burung lepas dalam sangkar. Yang tadinya di pesantren baik, Masya Allah, ketika dikirim ke sana tiba-tiba berubah. Kita gak mau seperti itu. Makanya kita didik anak-anak kita dengan tauhid. Caranya gimana? Sejak kecil, ajarkan anak itu. Nah, anak saya mengatakan begini, Uma, Mariam pinter ya matematika, nilainya 100. Bagaimana cara mengajarkan tauhid dalam kasus yang seperti ini? Saya katakan, Maryam diberikan kecerdasan oleh Allah sehingga Maryam bisa mendapatkan nilai 100. Allah yang kasih kepintaran buat Maryam, Allah yang kasih kecerdasan untuk Maryam. Itu tauhid. Anak saya berikutnya Ibrahim mengatakan, Uma, Ibrahim bisa tendang bola. Saya katakan, Alhamdulillah, Maha besar Allah yang telah menciptakan kaki yang kuat untuk Ibrahim sehingga Ibrahim bisa menendang bola. Itu pelajaran tauhid teman-teman sekalian. Kadang-kadang kita lupa, nanti kalau nggak ditanamkan sejak awal, nanti kayak Korun. Korun itu gimana? Waktu miskin, taat sama Allah. Waktu kaya, saya ini kaya karena kerja keras saya, bukan karena siapa-siapa. Saya ini pintar karena saya belajar, gak ada pertolongan siapa-siapa. Dia lupa bahwa la haula wala quwwata illa billah. Segala tidak ada daya upaya kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ajarkan anak-anak kita tauhid, yaitu segala sesuatu ciptaannya Allah. Segala sesuatu Allah yang kasih, Allah yang memberikan. Berdoanya harus sama Allah, bukan kepada yang lain. Takutnya sama Allah, bersandarnya kepada Allah, bukan yang lain-lain. Itu pelajaran tauhid teman-teman sekalian. Ajarkan anak-anak kita punya tauhid yang kokoh. Termasuk kalau anak-anak kita butuh apa-apa, boleh nggak kita bilang, boleh nggak sayang, doa dulu sama Allah, minta sama Allah. Karena Allah yang kasih perantara nanti lewat mama sama papa misalnya. Itu juga menjadi sarana agar kita ingatkan pada anak-anak kita, minta apa-apa sama Allah dulu. Anak saya pernah mengatakan, Uma mau coklat.
Karena kan sekarang Khadijah udah pintar kerjainnya. Kemudian saya katakan minta sama Allah, doa dulu sama Allah. Nanti mungkin Allah kalau dengar doanya Khadijah nanti Uma belikan. Minta dulu sama Allah. Itu pelajaran tauhid. Ya mungkin kita sering lupa, benar nggak teman-teman sekalian? Itu pelajaran tauhid yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Termasuk juga ketika anak sakit. Ini kisah-kisah dalam anak-anak saya ya, ibu sekalian. Ketika anak itu sakit, pernah pada suatu ketika anak saya sakit, kemudian saya katakan minta anak sama Allah, Allah yang menyembuhkan. Minta sama Allah, doa dulu sama Allah, ya Allah sembuhkanlah ya Allah. Sehingga dia tahu yang maha menyembuhkan Allah. Dokter adalah perantara. Yang menyembuhkan, yang maha berkuasa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pelajaran tauhid. Itu harus kokoh. Kalau tidak berbahaya. Saat ini anak-anak kita masih berada dalam diri, masih berada dalam rumah kita. Nanti kalau dia sudah semakin besar, dia pergi jauh teman-teman sekalian. Ya mungkin kita tidak mudah lagi dalam mendidiknya. Mendidik anak-anak seperti kawat kita bisa bentuk-bentuk. Tapi kalau dia sudah semakin besar seperti besi, susah kita untuk membentuknya. Jadi pertama adalah pelajaran mengenai tauhid. Yang kemudian yang kedua adalah teman-teman sekalian dalam surah Luqman ayat 14. Teman-teman boleh buka Quran atau di handphonenya. Mengenai pendidikan anak ala Luqmanul Hakim. Yang kedua setelah tauhid, ajarkan anak-anak kita punya sopan santun bakti sama orang tuanya. Kalimatnya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasainal insana liwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin fisalhu fi 'amaini an yashkur liwal walidain. Kita diminta untuk apa? Dan Allah perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik pada ibu bapaknya, terutama pada ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah bertambah-tambah dan menyapihnya 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku, menyapihnya dalam 2 tahun, dan bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapakmu. Jadi di sini diajarkan anak-anak kita untuk bakti sama kita. Pertanyaannya, bagaimana anak-anak kita bisa santun pada kita kalau kita sendiri tidak santun kepadanya? Bukankah anak-anak peniru paling ulung? Dia adalah peniru apapun yang dia lihat, apapun dia dengar. Peniru paling hebat di muka bumi ini adalah anak-anak kecil. Itu sebabnya jangan sekali-kali memperlihatkan dalam pandangan matanya sesuatu sehingga dia rekam, kemudian dia tiru. Atau dia dengar, saya kira tadi adzan. Atau dia dengar sesuatu, kemudian dia tiru. Sering tidak ibu sekalian kita menemukan anak-anak kita yang kemudian pada akhirnya mencontoh kalimat-kalimat tertentu yang kita nggak tahu dapat dari mana. Kalimat-kalimat yang kotor, kalimat-kalimat yang buruk, nggak tahu kita dari mana. Atau mungkin bapak dan ibu bertengkar di depan anak. Bijak gak kira-kira ibu sekalian? Tidak bijaksana. Ibu dan ayah bertengkar dan anak lihat tidak bijaksana. Itu masalah ibu dan bapak. Masuk ke kamar, jangan lihat anak-anak itu. Anak-anak itu melihat mereka meniru, teringat seumur hidupnya. Jadi kita mau anak kita bakti sama kita. Pastikan anak-anak kita pandangan matanya yang baik, pendengarannya yang baik, di rumah harmonis. Pastikan itu. Sakinah mawaddah warahmah, tentu saja dengan perjuangan di dalamnya. Ya Bu ya. Mengarungi bahtera rumah tangga, perjuangan di dalamnya. Tapi pastikan anak-anak kita mendapatkan pengalaman yang baik di masa kecilnya itu, di masa mudanya. Sehingga dia punya, ini akan bukan Bu? Ya. Sehingga dia punya kesantunan kepada orang tuanya. Kemudian yang ketiga teman-teman sekalian, ajarkan anak-anak kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya dalam surah Luqman ayat 16. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sawratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah, innallaha latifun khabir. Wahai anakku, jika ada perbuatan seberat biji sawi berada dalam batu atau langit atau dalam bumi, Allah akan mendatangkan balasannya. Artinya apa teman-teman sekalian? Ajarkan anak-anak kita untuk menjadi pribadi yang diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala juga ketika mereka menggunakan gadget. Kalau dia takut sama kita buat dia takut sama kita. Ada kita, dia baik. Gak ada kita, dia bisa liar. Betul Bu? Tapi kalau kita ajarkan anak-anak kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sejak dini, ada gak ada kita, dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terjadi kepada anak saya sebagai contoh. Suatu ketika Khadijah, anak saya nomor 2, mengatakan pada saya, Uma, Khadijah mau roti. Kemudian saya buatkan roti dan saya katakan roti ini harus habis. Tidak boleh tidak habis. Karena Khadijah minta roti habiskan. Kemudian dia katakan iya, Khadijah habiskan. Baru berapa detik kemudian dia katakan Khadijah rotinya sudah habis Uma. Karena manggil saya Uma.
Tidak mungkin dalam beberapa detik roti itu habis. Kemudian saya katakan, di mana roti itu? Kemudian dia katakan, udah habis, udah dimakan. Kemudian saya katakan, Allah Maha melihat apa yang Khadijah kerjakan. Maka kemudian dia dengan takut dia katakan, dia tunjukkan di tong sampah, dia buang karena dia nggak suka roti itu. Saya mengajarkan kepada dia, teman-teman, saya katakan kepada dia, boleh Khadijah Umar bicara berdua dengan Khadijah, nggak boleh depan anak-anak lain. Saya masukkan dia ke dalam kamar dan saya katakan, boleh diceritakan kepada Umar kenapa Khadijah melakukan itu. Umar tidak lihat, tapi Allah Maha melihat apa yang Khadijah lakukan. Maka dia terdiam, teman-teman sekalian, udah air matanya ngembang. Ya, padahal saya tidak teriak-teriak, tidak, wah, enggak. Saya cuma bilang, kenapa Khadijah? Umar nggak lihat, tapi Allah melihat. Umar mau dengar alasan Khadijah kenapa. Terus dia takut, dia katakan, Khadijah kenyang Umar. Kemudian saya katakan perasaan saya. Umar sedih dan Umar marah. Umar tidak suka dengan apa yang Khadijah lakukan. Saya katakan perasaan saya supaya Khadijahnya mengerti tentang apa yang saya rasakan. Saya marah bukan berarti saya teriak-teriak, tidak. Tapi saya katakan Umar marah dan Umar sedih. Banyak orang-orang di luar sana yang nggak bisa makan. Khadijah buang makanan dengan seenaknya. Jadi nggak boleh hal itu dilakukan lagi. Kemudian saya katakan, ada hukuman buat Khadijah karena Khadijah sudah melakukan kesalahan. Maka apa yang saya lakukan? Saya katakan begini, boleh pinjam tangan Khadijah yang tadi membuang roti tersebut. Apa yang saya lakukan, Bu? Saya pukul. Apakah pukul itu dengan pukulan yang menyakitkan dan membekas? Tidak. Saya katakan boleh pinjam tangannya sebagai hukuman karena Khadijah telah melakukan membuang makanan itu, tapi Umar hargai kejujuran Khadijah luar biasa. Khadijah hebat karena Khadijah jujur, hebat. Tapi membuang makanan itu perbuatan yang tidak baik. Boleh pinjam tangannya supaya Khadijah tidak melakukan lagi. Dan saya pukul tangannya begini, saya pukul. Sakit nggak? Nggak sakit. Tapi kaget nggak dia? Kaget. Dan sejak kejadian itu, kemudian akhirnya saya peluk dia dan saya katakan, dia sudah nangis kan? Dia tidak sakit teman-teman sekalian. Begini kan nggak sakit ya? Kemudian saya peluk dia, saya katakan Khadijah, Umar sayang sama Khadijah. Anak yang hebat itu tahu bahwa Allah Maha melihat dalam semua keadaan. Anak yang hebat itu Masya Allah bicara jujur dan mengakui kesalahan. Dan anak yang hebat itu dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian saya peluk dia, saya katakan Umar sayang sama Khadijah, jangan diulangi ya sayang. Kemudian dia katakan maafin Khadijah Umar. Sejak saat itu dia ingat kejadian itu sampai hari ini teman-teman sekalian. Jadi terkadang kita marah dengan cara yang instan, dengan teriakan, dengan cubitan yang kita nggak selesaikan masalah itu. Tapi sebenarnya kalau kita mau bersabar sedikit, anak itu akan teringat sepanjang masa bahwa dia tidak melakukan lagi perbuatan seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi intinya yang ketiga, kita ajarkan anak-anak kita untuk merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keempat, kita ajarkan anak-anak kita untuk menegakkan sholat dan mulai timbulkan perasaan untuk berdakwah. Apa kata Allah? Ya bunayya aqimus sholat wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asaba. Wahai anakku, dirikan sholat. Kemudian suruhlah manusia mengerjakan pekerjaan baik, cegahlah manusia mengerjakan pekerjaan yang buruk, dan bersabarlah terhadap apa yang akan menimpa suatu hari nanti. Jadi ajarkan anak-anak kita tegak sholatnya. Umur 7 tahun kata Allah Subhanahu wa taala, sholat 5 waktu. Batasannya itu udah 7 tahun sudah harus sholat. Sebelum 7 tahun latihan dulu. 7 tahun sudah harus sholat. 10 tahun nggak sholat, pukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Kemudian suruh anak-anak itu untuk berdakwah. Dakwah itu bukannya harus di atas mimbar. Seperti saya katakan kepada Maryam, anak pertama, Maryam ajak adiknya itu untuk sholat. Dia sholat deh, udah asar, itu dakwah, Bu. Kemudian ketika anak kita mengatakan, kok nggak sholat sih? Nanti Allah marah lah kalau nggak sholat. Sholat dulu dong 5 waktu. Itu juga dakwah. Dan anak-anak kita itu meniru saja apa yang kita katakan. Anak pertama kita, coba ibu-ibu lihat, dia pasti mirip banget sama ibu ketika dia nasihatin adik-adiknya, bener gak? Karena dia niru ibunya, dia niru ayahnya, dia niru orang-orang sekitarnya. Kalau kita terbiasa keras, berteriak-teriak, kata-kata yang tidak baik, dia niru itu, Bu. Begitu. Ya, kemudian yang kelima, ajarkan anak-anak kita, ya tadi ya, jadikan sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dia akan pasti takut ketika dia mulai mengakses yang aneh-aneh di sosial medianya. Kenapa? Karena dia sudah merasa diawasi oleh Allah. Dia sholatnya tegak, sholatnya baik. Dia punya dari kecil semangat untuk berdakwah, mengingatkan orang lain pada kebaikan. Otomatis insya Allah dia akan terjaga ketika dia diberikan internet dalam kehidupannya. Kelima, ajarkan anak-anak kita akhlak pada sesama. Dalam surah Luqman ayat 18 kalimatnya, wala tusu'ifat dekalinas wa tarshid ardi marha. Janganlah jalan di muka bumi ini dengan angkuh
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan terakhir dalam Luqman 19 disebutkan wa qasida fi masyika waqtu min shawtik inna ankaral aswatil sortul hamid, dan lunakkan suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah keledai. Kita ajarkan anak-anak kita akhlak yang baik lewat apa? Lewat keseharian kita yang baik. Dari sekolah mencontohkan pasti yang baik, tetangga-tetangga yang baik, insya Allah. Begitulah teman-teman sekalian. Jadi kembali lagi pada judul kita, pola asuh orang tua dalam mendidik anak-anak di era teknologi informasi ini. Kita sebagai seorang trainer, kita sebagai seorang coach, kita sebagai seorang terapis, dan ingat surah Luqman 13-19 yang menggambarkan bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita. Wallahu a'lam. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah sudah selesai ceramah saya pada hari ini. Saya hendak bayangkan satu video. Ya, video ini adalah video anak-anak takfir beasiswa yatim piatu walau duafa dari seluruh Indonesia yang pada saat itu wisuda 70 orang yang berangkat ke Jakarta untuk wisuda. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang anak-anaknya dan kita semua juga adalah ahlul Quran, insyaallah. Silakan.